Motivasi belajar itu merupakan seluruh daya pergerakan psikis yang ada di dalam diri peserta didik atau individu yang dapat memberikan dorongan peserta didik atau individu tersebut untuk melakukan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya tersebut dapat tercapai. Motivasi sangat penting artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar, dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Jadi, motivasi dalam belajar yaitu yang pertama, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan pada anak. Lalu belajar juga dapat membuat otak sehat. Dengan belajar, apalagi bersama teman, dapat menjalin ikatan yang baru. Dapat juga mengembangkan rasa rajin dan mengurangi rasa malas pada anak. Belajar juga dapat membantu mengembangkan karir nanti. Dengan belajar, dapat menemukan sesuatu yang baru. Belajar untuk bekal di masa depan. Ada satu lagi, belajar dapat meningkatkan kualitas diri. Teknik dalam meningkatkan motivasi belajar sendiri ada 9, mulai dari yang pertama yakni teknik ajakan atau persuasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau mengajak kelompok sasaran agar memahami dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan harapan kelompok sasaran dapat menyadari akan manfaat suatu kegiatan belajar dan termotivasi dirinya untuk melakukan kegiatan belajar yang dianjurkan tersebut. Yang kedua, yakni teknik rangsangan atau stimulasi, yakni suatu teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau merangsang kelompok sasaran dengan imbalan tertentu sehingga dapat memahami dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan teknik ini, motivator merangsang suatu kelompok sasaran agar mau menjadi warga belajar untuk mengikuti program belajar yang akan dilaksanakan dengan cara menyediakan hadiah, memberikan berbagai bentuk penghargaan dengan cara perlombaan atau pemberian harapan. Yang ketiga, yakni teknik sanksi atau paksaan sosial, yakni dilakukan dengan cara menjelaskan atau menekan akibat atau sanksi yang akan dialami oleh kelompok sasaran, sehingga mereka mengerti dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan teknik ini, motivator memberikan ancaman yang ringan kepada kelompok sasaran yang tidak mau menjadi warga belajar tanpa alasan tertentu. Untuk teknik yang keempat, yakni teknik riak air, yakni dilakukan dengan cara menjelaskan atau menyampaikan pesan dengan menggunakan sasaran antara. Teknik ini, motivator menyampaikan pesan yang isinya mengenai kegiatan belajar dengan menggunakan sasaran antara. Kemudian, sasaran antara tersebut akan menyebarluaskan kepada kelompok sasaran belajar. Untuk teknik yang kelima, yakni teknik tempat strategis, yakni dilakukan dengan cara memilih tempat-tempat yang tertentu yang dianggap strategis seperti tempat pasar atau tempat-tempat hiburan lain. Teknik ini, motivator dalam menyampaikan motivasi selalu melihat sisi situasi di mana motivasi itu dapat dilakukan. Selanjutnya, teknik anjang sana, atau bisa dibilang kunjungan ke rumah atau kunjungan keluarga, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara mengunjungi atau mendatangi rumah kelompok sasaran. Pada teknik ini, motivator mendatangi rumah kelompok sasaran dan di sana ia menjelaskan, mendiskusikan, dan melakukan tanya jawab mengenai bahan atau materi motivasi dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, kunjungan ke tempat kerja, yaitu merupakan suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja kelompok sasaran. Pada teknik ini, motivator menjelaskan, mendiskusikan, dan melakukan tanya jawab dengan kelompok sasaran. Lalu, teknik undangan, yaitu merupakan suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara mengundang kelompok sasaran ke suatu tempat. Dalam memilih tempat untuk pelaksanaan motivasi, hendaknya dipilih tempat yang mudah dijangkau oleh para kelompok sasaran. Teknik yang terakhir yaitu teknik penggunaan media tertulis dan media non-tertulis.
merupakan suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menggunakan media tertulis dan media non-tertulis kepada kelompok sasaran. Pada teknik ini, motivator tidak mendatangi warga belajar secara langsung, melainkan dengan cara menggunakan media baik yang tertulis maupun tidak tertulis kepada warga belajar. Media tertulis yang sering digunakan dalam teknik ini seperti buletin, poster, folder, dan lain sebagainya. Sedangkan media non-tertulis yang sering dipakai adalah film, kaset, siaran radio, slide, dan sebagainya. Dari ke-9 teknik yang kami jelaskan tadi, dapat dipilih mana yang lebih cocok dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.